Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita untuk beberapa waktu ke depan akan membahas mengenai air hidup yang merubah hidup. Hari ini kita akan membahas bagian yang pertama dengan judul Jangan Titip Minum. Nah, apa maksudnya jangan titip minum? Kita akan membahasnya pada renungan hari ini. Renungan kita hari ini diambil dari kisah yang dicatat di dalam buku Yohanes pasal yang keempat. Pada saat itu, Yesus dan murid-murid sedang dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea dan melewati daerah Samaria. Ketika tiba di kota Sikem, di wilayah Samaria, Yesus beristirahat di pinggir sumur Yakub. Sementara para murid pergi mencari makan. Lalu datanglah seorang wanita Samaria ingin menimba air. Dan setelah Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Terjadilah percakapan antara mereka berdua. Alkitab mencatat bahwa yang terjadi pada zaman itu adalah orang Yahudi bermusuhan dengan orang Samaria. Mereka menganggap bahwa orang Samaria bukan lagi orang-orang yang memiliki kebenaran utuh karena mereka adalah hasil pernikahan campur. Itulah mengapa perempuan Samaria itu berkata kepada Yesus di dalam buku Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dikatakan, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Namun, percakapan mereka itu berlangsung hingga Yesus mengatakan di ayat 13 dan 14, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Ini diambil dari ayat yang ke-15. Air yang Yesus berikan adalah dirinya sendiri seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ada 3 perubahan yang terjadi di dalam diri wanita Samaria. 3 hal dari yang kurang baik menjadi sesuatu yang baik. 3 hal dari yang tidak mengenal kebenaran kepada pengenalan akan kebenaran sejati itu. Nah, apa saja perubahan yang terjadi di dalam dirinya? Kita akan membahasnya mulai besok. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Hari ini kita diingatkan bahwa seperti fisik kita membutuhkan air setiap hari, begitu juga kerohanian kita memerlukan air yang Tuhan sendiri telah sediakan. Dan kita tidak dapat titip minum air kepada orang lain, bukan? Kita sendiri yang harus meminum air itu. Dan kita sendiri yang harus membaca firman Tuhan itu sendiri. Adalah penting bagi masing-masing kita untuk membaca firman Tuhan itu secara pribadi dan biarkan Roh Kudus menyatakan kehendaknya kepada kita masing-masing. Sebagai penutupan renungan kita hari ini, mari kita sama-sama baca apa yang dituliskan di dalam buku The Desire of Ages, halaman 390, paragraf yang keempat. Bahwa seperti halnya kehidupan fisik kita bertahan oleh makanan, demikian pula kehidupan rohani kita bertahan karena firman Allah. Dan setiap jiwa menerima hidup dari firman Allah bagi dirinya sendiri. Seperti halnya kita harus makan untuk diri kita sendiri agar mendapatkan nutrisi, demikian pula kita menerima firman untuk diri kita sendiri. Kita tidak akan mendapatkannya hanya melalui pikiran orang lain. Kita harus belajar Alkitab dengan seksama, meminta Tuhan untuk menolong kita melalui Roh Kudus, supaya kita bisa memahami firman-Nya. Kita harus ambil satu ayat dan fokuskan pikiran untuk tugas memastikan pikiran yang Tuhan taruh di ayat itu buat kita. Kita harus merenungkan pikiran itu sampai itu menjadi pikiran kita sendiri dan kita tahu demikianlah firman Tuhan. Selamat pergantian hari dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.